Kami dari kelompok 3 Indralaya akan menampilkan video pembelajaran mengenai enzim. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sendiri Syagia Putri Utami dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya, dan rekan saya Irfan Afandi dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Saya Muhammad Rafensa Haidar, mahasiswa PMM dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Saya Novia Aquaristi Huta Barat dari Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Tujuan pembelajaran. Tujuan dari percobaan ini yaitu mahasiswa mampu menguasai fondasi saintifik pada materi enzim. Prosedur proyek. Adapun prosedur proyeknya yaitu 1. Carilah dan pahami materi mengenai enzim. 2. Sediakanlah alat dan bahan serta lakukan proses pembuatan tape singkong. 3. Kemudian jelaskan proses apa yang terjadi dalam pembuatan tape singkong tersebut. Terakhir, lalu edit video tersebut dengan semenarik mungkin. Materi singkat. Enzim merupakan unit fungsional dari metabolisme sel. Bekerja dengan urutan-urutan yang teratur, enzim mengkatalisis ratusan reaksi bertahap yang menguraikan molekul nutrien, reaksi yang menyimpan, dan yang mengubah energi kimiawi, dan yang membuat makro pada metabolisme. Terdapat sekelompok khusus yang dikenal sebagai enzim pengatur, sesuai dengan isyarat yang diterima. Enzim memiliki beberapa sifat, salah satunya yaitu bersifat biokatalisator. Bersifat biokatalisator artinya, enzim merupakan sebuah senyawa katalis, yakni sebuah senyawa yang berfungsi untuk mempercepat sebuah reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Contohnya di dalam usus halus kita. Enzim yang terdapat pada usus halus adalah enzim laktase. Enzim laktase berfungsi mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci dan teori kecocokan yang terinduksi. Yang pertama, teori gembok dan anak kunci. Enzim dan substrat bergabung bersama membentuk kompleks, seperti kunci yang masuk dalam gembok. Di dalam kompleks, substrat dapat bereaksi dengan energi aktivasi yang rendah. Setelah bereaksi, kompleks lepas dan melepaskan produk serta membebaskan enzim. Yang kedua, teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori kecocokan yang terinduksi, sisi aktif enzim merupakan bentuk yang fleksibel. Ketika substrat memasuki sisi aktif enzim, bentuk sisi aktif termodifikasi melingkupi substrat membentuk kompleks. Ketika produk sudah terlepas dari kompleks, enzim tidak aktif menjadi bentuk yang lepas, sehingga substrat yang lain akan kembali bereaksi dengan enzim tersebut. Alat dan bahan yang digunakan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu alat, baskom, panci, daun pisang, piring, dan bahan, singkong, serta ragi Saccharomyces cerevisiae. Proses pembuatan. Pada proses pembuatan tape singkong, tahap pertama yaitu singkong dikupas dan dipotong sesuai keinginan. Selanjutnya, singkong tersebut dicuci hingga bersih. Kemudian, singkong dikukus hingga 3/4 matang. Kira-kira ketika daging singkong sudah bisa ditusuk dengan garpu. Angkat singkong yang telah 3/4 masak, lalu didinginkan. Selanjutnya, disiapkan wadah untuk tempat mengubah singkong menjadi tape. Wadah itu terdiri dari baskom yang bawahnya dilapisi dengan daun pisang. Lalu, oleskan dengan ragi. Singkong yang telah diberi ragi ini kemudian ditutup kembali dengan daun pisang dan didiamkan selama 1-2 hari hingga sudah terasa lunak dan manis. Perlu diingat, selama proses fermentasi tidak memerlukan oksigen.
Oleh karena itulah, proses fermentasi pada singkong harus tertutup rapat. Setelah didiamkan 2-3 hari, tapai singkong yang kami buat sudah jadi. Lamanya proses fermentasi mempengaruhi kadar alkohol yang dihasilkan. Semakin lama, semakin banyak kadar alkoholnya. Rasa manis pada tape ini terjadi karena perubahan dari karbohidrat, yaitu berupa pati, dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi, dipecah menjadi glukosa. Glukosa menimbulkan rasa manis pada tape, sehingga semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Pembahasan. Dalam gambar yang disajikan ini, proses fermentasi tape melibatkan beberapa reaksi kimiawi sebagai berikut. Pertama, substrat pati atau amilosa pada singkong bersama dengan H2O mengalami reaksi dengan enzim amilase menjadi produk berupa maltosa. Kedua, produk maltosa ini kemudian bereaksi dengan enzim maltase sehingga menghasilkan produk berupa glukosa. Proses nomor 1 dan 2 ini dapat kita sebut sebagai proses hidrolisis pati. Yang ketiga, produk glukosa ini kemudian bereaksi dengan enzim adolase, yakni sebuah enzim yang bekerja tanpa bantuan oksigen, di mana nantinya akan menghasilkan produk berupa asam pirufat. Dari proses ini dapat kita sebut sebagai proses glikolisis. Yang terakhir, produk berupa asam pirufat ini kemudian bereaksi dengan bantuan enzim zimase, di mana ini akan menghasilkan produk-produk final berupa etanol atau sebangsa alkohol, gas karbon dioksida, dan NAD+ atau ATP. Proses yang terakhir ini kita sebut sebagai proses transfer elektron. Kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu, yang pertama, enzim merupakan unit protein fungsional yang berperan mengkatalisis reaksi-reaksi dalam metabolisme sel dan reaksi-reaksi lain dalam tubuh. Yang selanjutnya, cara kerja enzim dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan anak kunci, dan teori kecocokan yang terinduksi. Selanjutnya, dalam pembuatan tape singkong, ragi Saccharomyces cerevisiae mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Dan yang terakhir, dalam proses fermentasi tersebut, 4 enzim yang bekerja adalah enzim amilase, enzim maltose, enzim adolase, dan enzim zimase. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.